Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mudakir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku yang berjudul Tips Ampuh, Selalu Bahagia dan Berpikir Positif. Saya akan menjelaskan 3 bab. Bab pertama terkait amal perbuatan, bab kedua terkait godaan setan, dan bab ketiga terkait ujian Allah. Dari setiap bab mempunyai beberapa subbab. Bab pertama terkait amal perbuatan. Dari sini ada 8 subbab. Yang subbab pertama itu berbahagialah karena setiap perbuatan bernilai ibadah. Dalam agama Islam yang kita peluk saat ini yaitu agama Islam, semua perbuatan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dinilai sebagai ibadah. Ini sangat menyenangkan karena secara tidak sadar aktivitas kita bernilai ibadah. Tidak hanya ibadah mahdah yang sudah jelas ada tuntutannya. Ibadah mahdah kita cuma tersenyum, bekerja, semua itu bernilai ibadah jika kita tahu caranya. Alangkah banyaknya pahala yang kita dapat karena sebelum kita melakukan sesuatu itu sudah dihitung sebagai pahala. Beda dengan dosa, bisa dikatakan dosa karena kita sudah melakukannya. Subbab kedua, berbahagialah beramal karena dunia mendapatkan pahala asal ada syariatnya. Beramal dengan niat yang benar-benar murni karena Allah itu sebenarnya sulit dilakukan. Hampir setiap orang sekecil apapun pasti punya sedikit motif duniawi saat beramal. Tak ingin dapat harta, jabatan, atau sekedar dianggap baik oleh orang lain. Kabar baiknya, hal ini sebenarnya boleh saja asalkan memang ada dalil atau syariat yang membolehkannya. Jadi bukan sekedar alasan yang kita buat sendiri. Imam Nawawi pernah menjelaskan soal ini lewat syarah hadis. Niat intinya ibadah pada dasarnya memang ditunjukkan untuk akhirat. Tapi kadang boleh juga disertai niat dunia. Dengan syarat memang ada dalil yang menyebut bahwa amalan itu punya pahala dunia. Meski begitu, amal yang benar-benar murni tanpa campuran niat di dunia tetap lebih sempurna pahalanya dibanding yang bercampur niat duniawi. Yang nomor 3 terkait subbab berbahagialah sebab di balik senyum tersimpan sedekah. Kehidupan ini sebenarnya selalu ceria dan penuh warna. Sayangnya, tidak banyak orang di sekitar kita yang bersedia memberikan senyuman yang tulus. Padahal kalau saja kita tahu betapa besarnya manfaat tersenyum, tentu kita tidak akan segan-segan membalas senyuman orang lain. Selain berpahala, senyum juga menyehatkan. Ternyata senyum bukan cuma bernilai pahala, tapi juga membawa manfaat bagi kesehatan. Cara melakukannya pun sangat sederhana. Kita tinggal menyunjukkan bibir dan menarik otot-otot pipi. Kalau dilakukan dengan ikhlas, senyuman itu bisa mendapatkan banyak manfaat. Selanjutnya, nomor 4, berbahagialah jika kita menyingkirkan kesulitan orang lain. Meski kita dalam keadaan sulit, kita patut berbahagia jika mampu menyingkirkan kesulitan orang lain. Mungkin banyak yang berpikir, bagaimana mungkin menolong orang lain, sedangkan kita sendiri juga butuh pertolongan. Pertanyaan itu wajar saja, namun kalau kita mau melakukannya, menolong orang lain justru akan membuat kita mendapatkan nilai yang lebih mulia daripada manusia lainnya. Sekalipun diri kita sedang dalam kesulitan, siapapun yang meringankan kesulitan orang lain, Allah akan menjamin bahwa urusannya di akhirat kelak akan juga dimudahkan. Hal ini disebut dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa membantu menghilangkan kesusahan atau kesedihan dari sebagian kesusahan orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain
yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Subbab selanjutnya yaitu nomor 5 terkait berbahagialah jika sepanjang hayat perbuatan kita buruk, tapi Allah menuliskan takdir baik. Yang pertama, takdir sudah ditulis sejak zaman azali. Menurut kitab Arba'in Imam Nawawi, setelah Allah menciptakan seseorang, langsung ditulis. Yang pertama ada amal perbuatannya. Selanjutnya ada ajalnya atau kapan kita akan meninggal. Yang ketiga ada rezekinya, dan yang terakhir ada nasib baik atau buruknya seseorang. Hadis tentang amal terakhir yang menentukan dari hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim digambarkan dalam dua kondisi. Yang pertama ada orang yang sepanjang hidupnya beramal seperti penghuni surga, sampai jaraknya ke surga tinggal sejengkal saja, tapi karena takdir yang sudah ditetapkan di akhir hidupnya ia melakukan perbuatan penghuni neraka sehingga ia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang sepanjang hidupnya berbuat seperti penghuni neraka, sampai jaraknya ke neraka tinggal sejengkal saja. Tapi karena takdir di akhir hayatnya ia melakukan amal penghuni surga sehingga dia masuk surga. Selanjutnya, kita tidak menolak beri pada pengemis yang mengadakan tangannya. Bab ini mengajak kita untuk tidak pernah menolak memberi kepada pengemis atau orang yang lemah yang meminta bantuan, sebab kita tidak pernah tahu, bisa jadi merekalah jalan yang Allah kirim untuk mengantarkan kita ke surga. Yang subbab nomor 8 atau terakhir, berbahagialah jika kita mampu menolong binatang yang lemah. Di suatu kisah, seorang pelacur yang masuk surga karena menolong anjing. Jadi ada kisah seorang pelacur yang masuk surga hanya karena ia menyelamatkan seekor anjing yang kehausan. Ia memberi minum dengan air yang ditabung di sepatunya sendiri. Penulis menekankan tidak heran jika hal itu terjadi karena si pelacur peduli pada sesuatu yang tidak dipikirkan orang lain. Nasib seekor anjing yang sedang dalam keadaan genting. Sementara itu, manusia zaman sekarang cenderung sibuk dengan dunianya sendiri, jarang berhenti sejenak untuk berzikir atau menyadari nikmat sekecil apapun, seperti cuaca yang nyaman atau langit biru. Setelah bab 1 selesai, kita lanjut ke bab 2, yaitu terkait godaan setan. Berbahagialah karena godaan setan itu lemah. Yang pertama adalah tipu daya setan itu lemah. Terkadang kita merasa tidak mungkin bisa melawan godaan setan karena terasa begitu kuat. Padahal Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, sebab sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Modal utama untuk menghadapi godaan setan adalah keyakinan yang tinggi pada Allah. Kalau kita sudah pesimis duluan, tentu kita tidak akan bisa mengalahkannya. Karena itu kita juga perlu sedikit ilmu agar keyakinan itu punya dasar yang kuat. Yang terakhir atau bab 3, berbahagialah karena ujian yang diberikan Allah sesuai kemampuanmu. Bab ini meningkatkan bahwa hidup adalah rangkaian ujian dan setiap ujian yang Allah berikan pasti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ujian juga menjadi bukti kasih sayang Allah, bukan hukuman semata. Setiap manusia, kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan pasti akan diuji. Tidak ada yang luput kecuali orang gila. Nah, ujian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, dia menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi ujian adalah bagian dari keniscayaan hidup manusia. Ujian bisa berupa kesempitan hidup, kelapangan rezeki, kesehatan maupun sakit. Semuanya menjadi ujian, tergantung dari sudut pandang mana manusia memahaminya. Kalau nikmat yang diberikan Allah
malah membuat seorang yang terjumus dalam maksiat dan dosa, maka kelapangan itu justru menjadi ujian bagi manusia. Sebaliknya, jika kesempatan hidup membuat seseorang menjadi lebih baik, kesempitan hidup membuat seseorang menjadi lebih baik, itu artinya ia berhasil melewati ujiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.